Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko penceramah bulan Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ceramahnya kultum menuju buka, yang lebih seksi itu, yang lebih indah itu bukan suara penceramah tapi suara azan. Tapi kalau ceramahnya habis sholat isya, itu perut dalam keadaan kenyang. Kalau otot perutnya mengencang, biasanya otot matanya melemas. Jadi kita segarkan lagi semangat kita dengan membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana syahra ramadan. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahra syahrul syiyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wa imamul mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim fa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih di Masjid Darul Ilmi STIK yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, tiadalah kata yang patut kita lantunkan dari lisan kita yang fakir ini melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa duduk bersimpuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh kemuliaan ini dengan keadaan iman dan Islam yang utuh. Karena bagaimanapun nikmat tertinggi bagi seorang hamba ialah nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Bagaimana tidak, begitu banyak orang yang diberikan kesehatan dan kekayaan di dunia ini tapi tidak memiliki keimanan dan keislaman, hidupnya hanya dalam keadaan hampa dan fana. Sehingga patut kita syukuri bahwa kita lahir atau kita sudah hidup dalam keadaan hari ini dalam keadaan beriman dan berislam. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi terakhir kita. Tiada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan nilai-nilai keislaman, nabi yang mengajarkan nilai-nilai keselamatan dan perdamaian sehingga kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat seluruh alam. Sehingga ajaran Islam tidaklah menjadi rahmat bagi orang muslim saja, namun ajaran Islam juga menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang ada di dunia maupun ada di luar dunia ini. Karena apa? Karena Islam selalu mengajarkan kepada umat manusia atau umat Islamnya untuk terus menyerukan nilai-nilai perdamaian. Maka kalau kita ketemu teman atau saudara yang dia berislam dan dia beriman tapi pesannya bukan pesan perdamaian yang disampaikan dari lisannya, tapi hatinya masih penuh dengan kedengkin dan dendam di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia bukanlah orang Islam yang kafah. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas atau secara kafah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan sedikit membawakan satu buah tema yang memiliki korelasi penting dalam kehidupan sosial kita akhir-akhir ini. Karena bagaimanapun seperti hadis yang saya sampaikan di awal, kullu amal ibni adam lahu, sesungguhnya seluruh amal ibadah anak Adam, baik sholat, zakat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain-lainnya, itu milik hambanya, itu milik orang yang mengerjakannya. Mengapa kita diperintahkan untuk salat? Yaitu untuk menangkal kemungkaran. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kembali ke dalam diri manusia tersebut. Kenapa kita diperintahkan untuk sedekah? Litutahhirul amwal, untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Kenapa kita diperintahkan untuk berhaji?
litakbirillah wali'azimuhu, untuk membesarkan nama Allah dan mengagungkan namanya. Dan untuk menjadi pelajaran bagi kita juga bahwa ada satu buah fenomena sejarah yang terjadi di Arab Saudi sana. Tapi puasa ini adalah ibadah yang paling intim, ibadah yang sangat-sangat sakral, karena hanya Allah lah yang akan membalas langsung ibadah puasa. Ibadah puasa juga mendidik kita untuk berdisiplin dari segi disiplin makan dan minum. Maka dari itu syarat utama puasa yang tercantum dalam ayat Al-Baqarah 183 adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang yang berislam, atau bukan ya ayyuhan nas, bukan seluruh manusia. Tapi perintah ini datang dan turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang beriman. Karena bayangkan kita berpuasa tanpa iman itu seperti melawan kodrat manusia. Kodratnya manusia itu makan ketika lapar, minum ketika haus. Itu secara kudrati, itu secara nalurinya manusia seperti itu. Namun atas dasar dan landasan keimanan kita mengatur waktu makan kita. Kita menyetop makan dari mulai terbitnya fajar atau waktu waktu imsak atau waktu azan subuh, dan kita membatalkan makan kita di waktu maghrib. Ini bukti bahwa ibadah inilah ibadah yang intim, ibadah yang dilandasi keimanan. Kalau kita berpuasa tanpa keimanan, kita menjalankan suatu buah ritual keagamaan yang menyalahi kudrat manusia. Sehingga syarat keimanan menjadi suatu hal yang mutlak, syarat keimanan menjadi suatu hal yang penting bagi orang-orang yang akan berpuasa. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kita untuk bersifat jujur. Dari seluruh ibadah yang tercantum dalam rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah. Islam itu terdiri dari 5 perkara. Yang pertama syahadat. Semua orang yang berislam sedari lahir ataupun yang baru masuk Islam mu'alaf, itu syahadatnya mungkin banyak saksinya. Ketika kita lahir, kita diazankan oleh orang tua kita, itu berikrar bahwa kita berislam sedari kecil. Semua orang menyaksikan, semua orang bisa melihat. Begitupun orang-orang yang mu'alafatu qulubihim, yang mu'alaf atau masuk ke dalam Islam, berikrar, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga saksinya. Bahkan sekarang trennya orang syahadat disaksikan orang banyak di masjid besar. Salat, begitupun salat. Ketika azan berkumandang, kita melaksanakan salat, mungkin bisa orang melihat kita sedang melaksanakan salat. Begitupun zakat, begitupun haji. Tapi kalau puasa, mau kita wudu, sebelahnya itu Jenderal Bintang 3, sebelah kiri Jenderal Bintang 2, beliau-beliau nggak akan tahu kalau kita nelen air wudhu. Itu hebatnya puasa. Kita wudhu nih, sebelahnya presiden, kanan presiden, kiri wakil presiden. Emang bisa tahu presiden dan wakil presiden kita nelen air wudhu? Kan nggak mungkin. Maka tarbiyah yang paling utama dalam berpuasa adalah kejujuran. Maka ibadah puasa ini harus dilatih sedari kecil. Saya ingat dulu waktu saya kecil betapa kerasnya orang tua saya mendidik untuk berpuasa. Saya waktu kelas 3 SD pernah ketahuan batal puasa. Ketahuan ibu saya dikurung 3 hari sampai ibu saya bilang, lebih baik kamu tidak sekolah daripada kamu sekolah kamu batal puasa. Itu bukti bahwa pentingnya mendidik anak sedari kecil untuk berpuasa. Ada fenomena lucu di era modern ini. Kalau kita lagi berkumpul dengan 10 orang teman di bulan puasa, kita yang berpuasa, teman kita yang nanya, serius lu puasa? Sedangkan yang lain tidak berpuasa. Ini suatu fenomena yang sangat menyedihkan. Ini bukti bahwa pendidikan puasa harus mulai dididik sedari kecil. Karena apa? Karena dalam berpuasa ada pendidikan kejujuran, ada pendidikan bagaimana seorang anak mampu berkata jujur, apakah ia benar berpuasa atau tidak. Lalu yang ketiga, puasa juga membangun sense of humanity, rasa kemanusiaan. Bisa kita bayangkan jika kita terlahir sebagai seorang muslim lalu tidak ada perintah untuk berpuasa, mungkin kita tidak akan pernah merasakan getirnya lapar, pahitnya rasa haus di siang hari. Mungkin kita tidak akan bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita, kaum fakir miskin, kaum duafa,
yang mungkin sehari makan cuma 1 kali, bahkan atau mungkin makan 2 hari sekali, atau bahkan mungkin saudara-saudara kita di Palestina yang makan saja susah, yang untuk beribadah saja susah. Kalau tidak ada syahrul Ramadan, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan betapa menderitanya mereka menahan rasa lapar sampai berbulan-bulan. Kalau kita berpuasa hanya sebulan, mungkin saudara-saudara kita di sana sudah berpuasa lebih dari 6 bulan, bahkan bertahun-tahun mereka berpuasa. Maka momentum ibadah puasa inilah membangun sense humanity. Mengapa saya katakan sense humanity? Karena di bulan puasa jugalah wasilah-wasilah, media-media untuk kita bersedekah, untuk kita berbuat kebaikan semakin besar. Kalau kita bagi takjil bukan bulan puasa, paling kita diketawain, Pak. Lampu merah nih kalau bulan puasa, kita bawa korma, kita bagi-bagi, itu bagus. Atau contoh di kereta, saya pernah naik KRL pas azan maghrib, orang bagi-bagi kurma, kita terima kurmanya. Tapi kalau hari biasa kita bagi-bagi kurma, kita disangka jualan kurma, atau kita disangka mau ngeracunin orang pakai kurma. Itu bukti bahwa bulan puasa inilah waktu yang tepat untuk membangun sense of humanity, sense of social values, atau nilai-nilai sosial yang harus kita bangkitkan di bulan puasa ini. Lalu bulan puasa juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mentarbiahkan, meriadhahkan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menutup ceramah singkat ini, saya membagi dan mengklasifikasi 3 golongan orang yang berpuasa. Golongan pertama, ini adalah golongan yang kam min shaimin laisa lahu siyamuhu ilal ju' wal atos. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi hanya dapat laparnya dan dahaganya, sehingga ketika berbuka puasa yang dituju bukan kebahagiaannya berbuka, tapi kerakusannya dalam berbuka. Ini golongan orang-orang yang merugi karena dia melapar-lapar berpuasa tapi tidak dapat pahalanya, hanya dapat rasa lapar dan dahaga. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua, ini adalah orang yang melaksanakan puasa hanya menjalankan ketentuan puasa. Kalau dalam buku kitab fikih sunnah karya Said Sabiq itu, as-shaum imsaku minal akli wa syurbi min tulil fajri ila ghurubi syamsi, yang artinya puasa itu adalah menahan. Makanya imsak itu artinya menahan diri dari lapar, dari makan, minum, dan segala-segala yang dilarang dalam syarat-syarat berpuasa, dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Ini orang yang tidak merugi. Tapi kalau dari sudut pandang datangnya bulan puasa yang hanya datang setahun sekali, ini juga termasuk orang yang merugi. Dia hanya berpuasa tapi dia menghindarkan dari hal-hal yang dilarang seperti begibah dan lain-lainnya, perbuatan-perbuatan yang bersifat makruh. Lalu ini golongan yang kedua. Golongan ketiga ini adalah golongan yang paling tinggi, golongan yang menjalankan 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di siang hari imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa tahun-tahun sebelumnya. Lalu malamnya ia menjalankan hadis Rasul, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Makanya syahrul Ramadan itu syahrus syam wa syahrul qiyam. Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi golongan yang pertama, golongan yang ketiga. Karena golongan yang ketiga finishnya akan disebut lagi dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Chapter akhir orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siyaman wa qiyaman, yaitu adalah cap takwa. Bukan cap Idul Fitri, tapi cap takwa. Maka bulan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjadi golongan orang-orang yang berpuasa yang siyaman wa qiyaman. Rukun Islam itu semakin ke atas semakin sulit untuk dilaksanakan. Kalau ibadah haji dia mampu, dia memiliki uang yang cukup, lalu Allah izinkan, ia bisa berhaji. Sedekah pun begitu, modal harta, punya niat, dia bisa sedekah. Tapi puasa, saya yakin ada banyak orang di sekitar kita, tapi saya yakin bukan yang di masjid ini, karena kalau orang udah datang tarawih pasti insya Allah siangnya dia puasa.
ada orang di sekitar kita yang mungkin jabatannya tinggi, yang mungkin hartanya berlimpah, tapi untuk berpuasa saja ia masih bersembunyi-sembunyi untuk makan. Betapa memalukannya orang-orang seperti itu. Lalu apa yang lebih paling sulit? Sholat. Ini semakin sulit. Maka saya katakan tadi, rukun Islam itu semakin ke atas semakin sulit. Begitupun akhirnya syahadat. Banyak orang yang bersyahadat tapi mengkhianati syahadatnya. Banyak orang yang bersyahadat tapi masih meragukan rezeki yang Allah kasih. Banyak orang yang bersyahadat tapi ia masih berkata, masih menggantungkan kehidupan pribadinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir sebelum saya tutup ceramah singkat ini, marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang tergolong mukmin sehingga memenuhi syarat untuk berpuasa dan mendapatkan gelar label takwa di hari akhir bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.